Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Saya share screen bahan yang sudah saya kirim di Moodle. Tentunya di grup juga sudah saya kirim. Nah, ini bahan yang secara Excel, tetapi penyelesaiannya tentu dengan Microsoft Access. Nah, kita mulai saja. Bagaimana mendatabasekan tabel yang seperti ini? Nah, tentunya saya sudah bantu Anda. Kalau judul abaikan saja. Dari sebuah tabel seperti kemarin kita sudah mengetahui adanya atribut. Nah, atribut itu atau field name itu sudah saya kasih warna, warnanya ada hijau, ada kuning. Nah, apa bedanya? Kalau yang hijau itu akan kita masukkan ke dalam tabel. Nah, sementara yang warna kuning itu akan kita masukkan dalam proses SQL view. Nah, tolong bedakan. Nah, sementara hasil tabel ini semuanya nanti itu akan menjadi laporan. Nah, hanya saja formnya yang tidak bisa kita lihat, formnya bagaimana, tentunya berdasarkan warna yang hijau nantinya. Oke. Nah, lalu untuk mencari rumus yang kuning tergantung keterangan ini. Ya. Nah, itu yang harus kita selesaikan nantinya. Oke, kita mulai melihat kepada hasil yang sudah saya buat. Saya stop ini. Saya set hasil yang sudah saya buat. Ini ada 2 versi. Nah, dilihat. Ini yang ada, lihat query-nya, ya, dia ada rumus, ya. Nah, seperti itu. Nah, tentunya pertama kita membuat desain tabel. Desain tabelnya seperti ini, ya. Nah, desain tabel itu ada yang kode pelanggan, ada yang it saya buat, itu tergantung desainnya nanti, boleh-boleh saja. Kemudian form, kita lihat form ada 2. Nah, sorry, nggak mau dibuka karena ada yang terbuka. Dia kalau form itu nggak mau dia seperti itu. Nah, ini form, ada yang form dari query saya ambil, ada yang form dari tabel. Nah, apa bedanya? Kalau dari form tabel cuma ini saja. Kalau dari form query itu sudah hasil proses. Begitu kita input dia otomatis hasilnya keluar. Oke. Nah, nanti dari contoh ini ada perbedaan sedikit. Tadinya mencari diskon, saya ganti dengan pajak kalau yang ini. Ya, tidak masalah. Tergantung logika yang diminta dalam soal. Oke. Nah, lalu ini laporannya sudah selesai. Tinggal buat makro dan menunya yang belum. Itu kita bisa lanjutkan nanti. Oke, ini hasilnya. Saya stop kembali. Kita mulai dengan yang baru. Nah, kita mulai ya. Set new. Nah, tolong diperhatikan. Anda harus blank database. Nah, simpan di mana? Tentunya cari directory Anda kalau di rumah atau di komputer yang Anda gunakan. Saya punya folder 3S2, Anda masukin dalam subfolder lagi, minggu ke-14. Nah, ini saya buat namanya LM malam, ya, malam 14. Oke. Nah, itu namanya bebas ya, tidak harus ngikutin saya. Lalu create. Nah, seperti ini, tolong dipahami. Lalu ini lagi, design view. Nah, design view ini kita buat boleh pelanggan, boleh barang, tergantung Anda nanti. Nah, ini saya buat pel. Nah, ini bisa kita gunakan it auto number atau kode pelanggan seperti tadi. Nah, ini tergantung Anda aja nanti ya. Kalau saya contohkan ini dengan it number boleh. Kita tinggal langsung saja lagi. Nama, teks berapa? Maksudnya nama pelanggan ya 30. Alamat teks 25 atau 30 juga. Nah, kemudian kalau berdasarkan soal apa lagi itu? Oh, tanggal pembelian. Jadi alamat tadi nggak ada ya. Saya masukkan aja, nggak masalah. Tanggal pembelian kode. Tanggal beli. Nah, kalau tanggal beli ini adanya ini teks, formatnya hati-hati ini. Short date, ambil aja yang short date ya. Kemudian di sini sering salah, default value ketik date buka kurung tutup kurung tanpa spasi, tanpa embel-embel lain.
ya. Nah, kemudian ini kode barang maksudnya KD BRG. Oke, teksnya 1 digit saja. Kalau Anda mau memudahkan, kita gunakan ini lookup combo. Di baris berikut ada value list seperti pelajaran kemarin juga. Ini kita isi langsung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah permanen. Kalau mau kita ganti boleh aja, tetapi atau boleh juga ditambah. Oke, siap untuk itu. Lalu ini banyak atau jumlah? Jumlah barang. Saya buat jum BRG aja ya. Nah, kemudian ini 2 digit. Atau 3 digit juga boleh. Cukup seperti itu. Ya, saya lihat dulu, nanti ada kekurangan. Yang hijau ini tadi sudah, ini sudah, kode sudah, jumlah sudah. Berarti sudah cocok. Kita lanjut. Nah, ini kita simpan. Masih kelihatan slide saya? Halo? Masih kelihatan? Masih, Pak. Masih. Mas. Save. Nah, itu buat tabel ya. Saya kira buat tabel sudah paham. Saya save, lalu saya close. Nah, dalam posisi ini, untuk contoh, satu aja dulu boleh. Ini nomornya otomatis nanti. Ini nama siapa yang ada di sini? Muhammad Fakri, M. Fakri. Alamat Padang aja saya buat. Tanggalnya biar tanggal itu. Kode barangnya 2, jumlahnya 12. Nah, cukup satu aja dulu. Saya close. Nah, pekerjaan kita selanjutnya buat apa? Buat form. Klik ini, create, split form. Nah, ini sudah selesai. Di style, kemudian kasih warna sesuai dengan selera Anda. Nah, sudah. Simpan. Namanya apa? Form input barang atau pelanggan. Dan barang. Nah, oke. Oh, sorry. Input pelanggan. Nah, oke. Nama itu bebas. Ini belum bisa kita tambah, harus kita close dulu. Nah, kita buka lagi. Nah, kalau mau nambah, nanti Anda harus geser. Ada tombol warna kuning itu. Nah, ini new blank. Nah, diisi nama yang kedua, Tara Nata. Ya, oke. Alamat BKT saya buat sembarang aja. Tanggal bisa diganti juga lewat sini. Mundur. Nah, terserah Anda nantinya. Kode barang tadi 2, ini 4 misalnya. Jumlah barang ini 2, tadi 12 juga. 10. Oke, selesai. Nah, cukup satu-satu dulu untuk mentes itu. Sekarang kita buat apa lagi? Buat query. Create query design. Nah, ini pastikan seperti ini. File, add, close. Ya. Nah, ini sudah kelihatan. Lalu untuk memindahkan ini kemarin tolong diingat, double klik kiri bisa, klik kiri tahan lepas, ambil di posisi yang ada di sini juga bisa. Nah, terserah Anda nanti. Oke, selesai. Kita simpan. Lalu query hitung. Saya buat hit saja. Oke. Nah, sekarang kita mainkan SQL View. Kalau kemarin belum ada rumus, kita sekarang menggunakan rumus. Rumusnya sebagai berikut. Klik SQL View. Nah, perhatikan field name yang ada di sini mungkin berbeda nanti antara saya dengan Anda, tergantung komputer dan tergantung software yang Anda gunakan. Nah, rumus yang pertama tentu lihat soal. Kalau saya sudah hafal di kepala, buka if, buka kurung. Nah, kenapa saya pakai ukuran if? Karena kondisinya menyatakan 5 pernyataan. Jika kode 1, barangnya apa? Berarti file ini, saya blok ini, copy, paste. Nah, jadi jika kode sama dengan 1, ingat kalau dia teks itu pakai tanda kutip angkanya. Kemudian saya buat, nah saya bisa membedakan tanpa ini ya,
apa maksudnya, tanpa sesuai soal boleh Anda ganti nanti. Ini saya buat laptop ya. Kemudian, nah untuk pernyataan kode kedua, saya memblok ini dengan copy paste aja lagi supaya mudah dan cepat pekerjaannya. Nah, ini kode 2. Kode 2 apa lagi? Nah, misalnya TV LCD. Nah, itu dia. Untuk 3, ini bisa kulkas. Untuk 4, ini bisa AC. Untuk kode 5, ini bisa lagi nih, kulkas, TV sudah, kipas angin, kita buat kipas saja. Nah, tanda kutip ini tutup kurung sebanyak 5 spasi, ya 5 buka, 5 tutup, spasi as. Ini buat saya singkat NM nama barang. Kita tes sama dengan dulu, save dulu, run. Nah, ini keluar contoh yang 2 tadi. Jadi kalau salah nanti ditandai dengan warna hitam, di warna hitam itu nanti Anda lihat di mana apa dan salahnya. Oke, saya lanjut rumus yang kedua. Rumus yang kedua yaitu mencari jika kode 1 harganya berapa. Nah, rumus ini yang sudah panjang ini kita gunakan dan kita blok saja. Nah, hati-hati, di blok, kopikan, paste, dan mohon hati-hati juga untuk ini jangan sampai terhapus dan hilang. Kalau terhapus dan hilang dia kacau nanti lagi. Nah, itu yang perlu Anda ingat. Nah, kalau ini bukan harga nama barang lagi, saya ganti dengan harga satuan. Saya buat HRG ST, satuan ya. Nah, laptop kode 1 berapa harganya? Nah, ini enggak perlu lagi, enggak perlu tanda kutip. Karena dia angka. Ya. Nah, laptop ini tergantung spek harganya ya. Harganya ada yang 5,5 juta. Nah, TV juga seperti itu, ada yang harga mahal, ada yang murah, tergantung inci dan mereknya juga. Nah, saya anggap 27,5 aja. 2.550.000, oke. Kulkas juga ada yang murah, ada yang mahal, tergantung jenis dan tipenya. Ini 17 saja saya buat. Nah, AC juga tergantung apa namanya PK dan mereknya juga. Rp2.800.000. Nah, untuk kipas juga tergantung kipas yang pakai air itu apa istilahnya, kipas itu bisa juga harganya 150-an. Nah, di angka-angka itu tidak sesuai lagi dengan soal, saya mainkan, saya modif ya. Nah, ini sudah kita save, kita run. Nah, udah keluar nih. Oke, sudah 2 rumus yang menggunakan if, apa lagi? Nah, kita lihat keterangan soalnya lagi. Soalnya minta, nah ini sudah, harga satuan sudah. Nah, ini mencari diskon ya. Kita coba rumus yang berikut dulu, mudah-mudahan mau. Kalau enggak, nanti kita kalikan besar, langsung aja sesuai permintaan. 5% dan 15% dihitung dari harga barang apabila jumlah unit barang yang terjual besar dari 5. Nah, berarti jumlah yang terjualnya besar dari 5. Kita tes kembali. Nah, masih kelihatan presentasi saya dalam bentuk Microsoft Access? Halo? Halo? Iya, Pak. Masih kelihatan presentasi saya dalam bentuk Microsoft Access? Masih, Pak. Oke.
Saya lanjut, ini diperhatikan, saya blok, ini permintaan soal ya, mudah-mudahan mau. Besar sama tanda kutip 5, tanda kutip lagi, 0,15 kali harga satuan ya. Ya, harga satuan. Ya kalau kone baju bisa hilang ya. Ya, Mati Leo. mute suaranya yang lain. Halo, tolong mute suara lain. Harga satuan tutup kurung ini as diskon, saya singkat seperti itu, mudah-mudahan bisa. Nah, ini kenapa tidak ada hasilnya? Nanti kita mainkan, pasti adanya. Oke. Oke, selesai. Mau rumusnya. Kemudian jumlah, apa lagi permintaannya? Permintaannya harga bayar berapa setelah didiskon? Harga satuan dulu. Harga barang kali jumlah. Ya, rumusnya gimana? Kita perhatikan. Ini saya copy aja. Kali jumlah. Ini kemudian as harga kotor. Nah, harga kotor saya buat ya. Hardcode nama itu boleh bebas, save run, keluar ya. Kemudian dengan adanya itu kita kurangkan dengan diskon. Di variabelnya ambil hardcode kurang diskon. Kurang diskon. Nah, rumus diskon dari ini. Ya, berarti as net bayar. Jadi bayar bersih berapa? Nah, oke, save. Run. Nah, keluar. Oke, ini kalau mau ditambah dengan pajak masih bisa nih. Jadi kalau kita mainkan pajak tapi dibebankan ke ini, ke apa? Atau dibebankan ke toko juga bisa. Jadi net bayar, nah kita cari pajak dulu. Pajak tadi diskon 50%. Pajak 0,08 kali harga kotor as pajak. Kita mainkan, mau nggak dia? Masih mau. Nah, sekarang satu lagi rumus. Ini tidak ada di soal tadi ya. Net bayar kurang pajak as bayar bersih. Saya buat variabelnya berbeda sedikit ya. Save, run. Nah, itu dia. Semuanya udah keluar. Nah, pekerjaan kita melanjutkan lagi. Reportnya kita buat dulu. Report dari query ini. Create report wizard. Ambil dari query hitung. Sudah. Ini bisa dipindahkan satu-satu, tapi lama. Tapi bagusnya sekaligus. Next. Nah, kita mau mengelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan it boleh, berdasarkan kode barang juga boleh. Nah, ini kode barang. Nah, kita kelompokkan ini. Next. Summary option-nya apa? Yang di summary option cukup ini saja, bayar bersih. Oke. Next. Ini outline. Ini landscape karena lemah lebar. Nah, ini pilih Anda pilih nanti. Next. Nah, ini recap.
laporan jual. Nah, oke, sudah selesai tampilan ini, bisa kita setel lagi, layout design. Pilih di sini sesuai yang Anda inginkan. Nah, ini garisnya cuma seperti itu. Oke, lalu ini dibesarkan. Ini sudah, ini kebetulan terlalu besar. Ini diskon, ini kebetulan, nih di setel. Oke, lalu saya save ini, atau kalau mau dibereskan seperti ini juga bisa. Saya save, cukup seperti itu. Nah, sekarang sudah selesai 4 pekerjaan kita. Ada yang saya mainkan lagi tambahan, yaitu membuat form query yang lengkapnya. Create split form. Nah, ini diperhatikan. Ya, ini akan lebih mudah. Nah, seperti itu, save query hitung lengkap. Oke. Nah, sekarang kita menginput tambahan itu bisa-bisa saja dari tabel pelanggan, dari form ini, atau dari form ini. Form hitung lengkap. Kita coba. Nah, kode baru tadi 3 ya, 2 ya. Nah, sekarang kita tambah nama berikut Ulfi. Nah, alamat Bali, tanggalnya ini aja, kode barang yang belum 1. Nah, jumlahnya 2. Laptop sudah, begitu kita enter ini sudah otomatis. Nah, kita tambah aja. Nah, yang keempat Intan. Alamat Ampang. Tanggalnya yang sama, kode barangnya 3, jumlah barang 6, sudah otomatis. Nah, satu lagi kode 5 yang belum. Namanya misalnya, nama saya aja lagi, alamat PDG, tanggalnya sekarang, kode barang 5, jumlah juga 6. Nah, sudah otomatis. Nah, ini saya close dulu. Kalau enggak saya close query-nya, nanti laporannya nggak jalan. Kita buktikan. Sudah. Oh, berarti sudah. Oke. Jadi Berarti laporannya close ya, Pak? bagusnya di close ya. Kadang-kadang ada juga yang tidak terekam. Ini ada 1 yang belum kan? Harusnya 5. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir belum termasuk ya. Jadi harus di close juga. Lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi harus di close juga bagusnya. Data yang terakhir tidak terekam dia. Oke ya. Nah, apa lagi pekerjaan kita? Membuat makro dan menu. Nah, lihat demo saya. Ini boleh di close, boleh enggak. Create, makro, tekan O, open table dulu. Nah, jadi nama di sini sudah tersedia. Pel, simpan, MT, pel. Pel itu pelanggan tadi ya. Oke. Berikut create, makro, tekan O supaya cepat ketemu ya. Nah, cari nama formnya di sini. Nah, form ada 2. Nah, yang pertama dulu, jadi 2 formnya kita buat. Ini MT form 1, itu aja boleh juga. Create, makro, open form lagi, tapi form lengkap. Nah, save, MF lengkap. Nah, gitu. Oke, makro lagi, makro apa lagi? Query, open query. Nah, sekarang query-nya dicari di sini, query hit. Ya, save, MQ hit. Nah, oke. Satu lagi, create,
makro, open report, cari report apa. Nah, ini dia. Kemudian MR laporan. Oke, selesai. Tinggal buat menu switchboard. Ini saya close all. Untuk menu switchboard berada di database tool. Database tool, switchboard manager, jawaban ini yes, keluar tabel sebagai berikut. Kemudian Anda edit, keluar tabel lagi. Nah, kemudian new, keluar lagi jendela. Hati-hati. Jadi ada jendela 1, 2, 3 ya. Sorry, tadi saya sebut tabel. Kalimat yang pertama apa? Buka tabel pelanggan. Saya singkat saja. Ini ambil run makro. Ini MT pelanggan. Saya oke kan. New lagi. Lalu ini display form input 1. Nah, oke. Ini run makro. Ini MT form 1. Kita mainkan lagi. Display form input 2 lengkap. Nah, kalimatnya boleh dimain-mainkan. Ini run makro. Lalu ini cari lengkap. Mana dia lengkap tadi? Nah, ini. Oke, lanjut. New. Lalu do query. Nah, lanjut. Ini run makro. Ambil MQ hit. Satu lagi. Ini cari laporan. Nah, itu aja buat. Kemudian run makro. Lalu ini pilih MR laporan. Kita okekan. Nah, sudah masuk semua form. Supaya Anda bisa keluar dari menu, maka kita tambah new, exit, selesai, tapi masih bingung, Pak. Ini exit application. Lalu ini saya okekan. Saya close, selesai. Kita tes menunya, ini dia. Buka tabel oke, display sudah oke, display kedua sudah oke, query sudah oke, ini saya lihat laporan sudah oke. Terakhir exit. Nah, apa yang terjadi kalau exit? Ini yang keluar, dia tidak hilang, Anda harus tahu di mana posisinya. Ini dia, saya klik kembali, sudah otomatis. Oke, sampai di situ demo saya, 19 orang hadir semuanya. Oke, terima kasih. Isi absen di mudah, jangan lupa. Buka kamera Anda, saya mau ambil bukti untuk screenshot. Buka kamera semuanya. Halo, buka semua kamera. Buka semuanya, gerak cepat ya, supaya paket Anda tidak terlalu banyak habis. Halo, buka semuanya. Cepat. Ini pas hadir 19 ini. Siapa yang belum terbuka nih? Cepat ya. Masih ada Revita. Nah, siapa lagi? Devrianto. Halo, siapa lagi? Nah, yang alun celik itu. Siapa lagi yang belum? Intan. Pingku. Wawat Fakri, enggak ada dah. Kan udah, Pak. Udah, Pak. Algi, Devrianto. Muhammad Fakri. Udah lagi enggak? Saya mau gerak cepat aja, nanti terlupa saya nggak tahu. Ada yang tertutup ya. Oke, lihat di bukti Anda hadir hendaknya nanti. Sekali lagi nih, masih ada yang belum?
Oke, kita sampai di sini. Saya close segera supaya bisa Anda lakukan pekerjaan itu. Nah, saya nggak tahu nih, harusnya selesai dalam waktu pembelajaran biasanya ini. Jadi kalau bisa selesai malam ini kirim, kalau enggak berarti besok pagi paling lambat. Ya, nah saya akhiri karena kita mau buatkan link YouTube-nya supaya Anda bisa belajar kembali. Saya stop ya, saya ending ya. Ya, Pak. Oke.